Baru satu. Kemudian juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah meminjamkan jasad kepada kita untuk kita pakai di dunia ini. Allah jugalah yang meminjamkan buminya untuk kita tempati. Allah jugalah yang telah mencukupi rezeki bagi kita semua. Maka dengan itu semua sudah selayaknya kita sebagai hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian marilah kita curahkan selawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang selama 23 tahun menyumbangkan dirinya, hartanya untuk memperjuangkan agama kita, agar umatnya merasakan nikmatnya Islam, yang mana beliau berjuang dengan darah, dengan harta, dengan semuanya beliau korbankan. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya untuk berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk berselawat kepadanya, dan kemudian kepada para sahabat yang telah membantu dan yang telah menemani perjuangan beliau, para keluarganya, semoga dan kepada kita sebagai umatnya yang insyaallah senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kami sampaikan yang kami hormati kepada jamaah bapak dan ibu semua, jazakumullahu khairan yang telah menyempatkan waktunya untuk bermajelis ilmu. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu ditekankan yang pertama ketika kita menghadiri sebuah majelis ilmu, yang pertama adalah niat. Niatnya harus lurus. Innal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung apa?
Sesungguhnya semua pahala itu tergantung siapa apa yang diniatkannya. Barang siapa yang meniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi apabila ia melakukannya niatnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui kemuliaan majelis ilmu ini. Yang pertama, dari jalannya kita, dari rumah-rumah kita, satu langkah menghapuskan dosa, yang satu langkah hanya meninggikan derajat. Nah, sekarang berapa langkah kita dari rumah kita, itulah yang kita dapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua, ada segolongan malaikat atau sekelompok malaikat yang Allah perintahkan untuk mencari di muka bumi ini majelis-majelis ilmu. Jadi malaikat itu berterbangan untuk mencari majelis ilmu. Apabila malaikat ini telah mendapatkan suatu majelis ilmu, maka dia memanggil yang lainnya, dan yang lainnya pun hadir ikut mengepakkan sayapnya untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang sudah bermajelis ilmu. Bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari majelis ilmu ini juga kita bisa rasakan bersama, dan ini menjadi solusi sebagian dari kita. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu sedang terkendala suatu masalah yang itu membuat gelisah, galau, panik, ya, obatnya apa? Pingin tenang apa? Membaca Quran, ya. Kemudian selanjutnya apa? Datangilah majelis ilmu, duduk di situ, maka akan kita rasakan sendiri bagaimana nikmatnya duduk di majelis ilmu. Yang awalnya dari rumah itu membawa suatu masalah yang berat, pikiran yang berat, yang rumit, ruwet, ketika duduk di majelis ilmu, ketika disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertasbih kepada Allah, maka di situ mulailah turunlah ketenangan. Ketenangan kepada jiwa itu adalah suatu hal yang mahal, Pak. Kita kalau istilahnya ke mall, ke pasar, kita healing, beda ketenangannya dengan ketika kita bermajelis ilmu. Nah, itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama membahas suatu fenomena yang mana fenomena ini telah dirasakan oleh orang-orang zaman dahulu, dari zaman yang Nabi Adam sampai zaman kita sekarang. Sudah terlalu banyak manusia, tidak terhitung lagi jumlahnya, ya, laki-laki maupun perempuan yang fisiknya sempurna, fisiknya dia sudah menjaga pola hidupnya, sudah hidup sehat, 5 sempurna sudah, tetapi ketika ajal itu datang maka mati juga. Percayalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika kita melewati suatu kuburan, ya, melewati suatu kuburan yang di atasnya bertuliskan nama, tanggal, ya, percayalah itu yang di dalamnya dulu itu hidup sama seperti kita. Bahkan bisa jadi yang di dalam kubur itu lebih tampan, lebih cantik, lebih daripada kita dari segalanya. Akan tetapi sama. Dulu dia di atas tanah, sekarang dia di bawah tanah. Dulu dia yang gali kubur orang, sekarang dia yang dikubur. Kita sekarang yang melihat kuburan, bisa jadi nanti esok kuburan kita yang dilihat. Bapak dan Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai orang yang beriman, yang kita mengaku sebagai orang beriman, lantas bagaimanakah nasib
kita setelah kita mati kelak. Bagaimana proses atau bagaimana perjalanan kita setelah mati? Disebutkan, ini akan saya bacakan sebuah hadis panjang dari Al-Bara, sahabat Al-Bara bin Azib. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazahnya dari kaum Ansar. Jadi Nabi sama sahabat itu istilahnya mengiringi jenazah kaum Ansar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang dibawa dalam perjalanan dalam keranda dari rumah menuju kuburan, itu gemuruh Pak sebenarnya dalam keranda. Dalam hadis disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wa ihtimalaha an-nasu aw rijalu ala a'naqihim fa kanat salihatan qalat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu semoga Allah meridai atasnya anna bahwasanya Rasulullah SAW bersabda idza wudi'atil janazatu wa ihtimalaha an-nas, apabila telah diletakkan jenazah di keranda dan dibawa oleh manusia atau seorang laki-laki ala aladihim di atas leher mereka, fakanat salihatan, maka mereka orang-orang saleh itu qalat berkata, ya ilaha aina tadhhabuna biha. Ketika dari perjalanan dari rumah menuju kuburan, maka si mayit jenazah itu berteriak, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Wahai orang manusia, mau kemana kalian membawa saya? Ya, mau kemana kalian membawa saya? Dan dalam hadisnya disebutkan yasma'u sautahu kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqu. Semua mendengar suaranya, kullu syai'in, setiap makhluk itu mendengar suara jeritan si mayit ini, kucing, ayam, kambing, semua mendengar, illa insan, kecuali manusia. Kenapa? Walau sami'ahu la sa'iqu. Kalau dia mendengar, maka dia akan langsung mati. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang kafir atau orang yang beriman dibawa, itu dia teriak, Pak, mau kemana kalian membawa saya? Nanti dalam selanjutnya akan kita ada lagi bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika di kuburan dan apa yang mereka inginkan. Nah, orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kufur tadi ini akan berteriak, akan menyesal. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujibu da'wataka wa nattabi'ir rusul. Maka orang-orang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan mematuhi Rasul. Orang kalau sudah meninggal itu pinginnya pulang ke dunia walaupun sebentar. Ketika dulu di dunia dia dipanggil oleh Allah, dipanggil azan, hayya 'alas shalah. Kata kita apa? Nanggung. Kerjaannya masih ada, badannya masih kotor, nanggung. Tetapi kelak ketika kita sudah di kuburan,
itulah penyesalan yang kita akan dapatkan. Kenapa dulu di dunia saya begini kan begini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqakum minas salihin." Dia berkata kepada Rabb-Nya, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang saleh." Ini Pak, ya, orang kaya, pembisnis, seorang yang wirausaha, kalau dia sudah mati Pak, kalau dia diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, apa mungkin Pak dia mau melanjutkan meetingnya? Apakah mungkin dia akan mengurusi proyeknya? Enggak. Akan tetapi dia ingin bersedekah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang selama masa hidupnya dia menjalankan apa yang dikatakan Allah, dia sholat 5 waktu dia jaga, puasa dia puasa, ya, apapun perintah Allah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya. Maka berbeda dengan orang-orang kafir ini. Di dalam hadis riwayat Ahmad, perkataan orang yang beriman, "Fa yaqulu rabbi," maka orang beriman itu pun berkata, "Ya Rabbi aqimsa hatta arji'a ila ahli wa mali." Ya Rabb, segerakanlah datangnya hari kiamat sehingga aku dapat berkumpul dengan keluarga dan hartaku. Nih, ketika kita di dunia memiliki keluarga, bapak, ibu, anak kita yang dia itu di masa dunia yang soleh, orang baik, beriman, kelak ketika kita di akhirat akan dikumpulkan kembali pada keluarga kita. Begitu pula pun dengan harta yang kita infakkan di dunia, yang kalau ada 20.000, 100.000, 5.000, 2.000, yang kita berikan ke kota itu 2.000, itulah yang akan kita dapatkan, itulah yang akan kita miliki secara abadi. Mungkin banyak memberi 1.000, 2.000, tetapi kalau adanya itu ya enggak apa-apa, dan yang penting ikhlas daripada enggak sama sekali. Dilanjutkan hadis dari Al-Bara bin Azib, "Fantahaina ilal qabri wa lam yulhad," dan sampailah kami di pemakaman sebelum kuburannya selesai digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggir kuburan, wa jalasna haulahu, dan kami pun para sahabat duduk di sekeliling Rasulullah. Ka'anna ala rusina ta'ir. Saking tenangnya Pak, para sahabat itu khusyuknya, ya, ketika di pemakaman itu, ka'annama ala rusina ta'ir, seolah-olah di atas kepala mereka itu terdapat burung. Kalau ada burung di atas kepala mereka, nggak terbang. Saking apanya? Tenangnya. Hening kalau di kuburan Pak. Kalau di kita enggak kayak ada yang rokok di atas kuburan, ya, nginjek-nginjek kuburan. Yang paling parah, batu nisan bertuliskan nama Fulan bin Fulan didudukin, miris, ya, nggak sopan. Coba kalau orangnya masih hidup, dudukin palanya kalau berani, kalau nggak teriak, ya. Inilah adab ketika kita di kuburan. Kemudian wafiyadihi udun yang kutu fil ardi. Kemudian Rasulullah SAW memegang sebuah ranting di tangannya, lalu digarukkan fil ardi.
Farafa'a ra'sahu faqala. Beliau kemudian mengadahkan kepalanya ke atas langit, kemudian berkata, "Ista'idzu billahi min 'adzabil qabri." Min 'adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Karena nyata azab kubur itu, Pak. Bukan cuma di film. Kalau di film kita melihatnya terlalu berlebihan, akan tetapi yang namanya azab kubur itu ada. Maratan yang sahabat Rasulullah SAW menyebutkan itu sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqata'i dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila telah meninggalkan dunia dan pergi ke menuju akhirat, nazala ilaihi malaikah, akan turun kepadanya seorang rombongan malaikat minas samai bidhul wujuh, dari langit yang wajahnya putih, ka'annahum syamsu, seperti mereka itu, wajah mereka itu seperti matahari saking terangnya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka itu membawa kain kafan dari kain surga. Jadi ketika ini pertama kita membahas tentang jenazah orang yang beriman. Ya. Ketika orang beriman, dia bertakwa di dunia, sholatnya dijaga, ya, nggak cuma sholat, ya, dan yang lainnya. Ya. Inilah yang akan terjadi ketika dia mati. Yang pertama, akan datang kepada jenazah atau orang itu rombongan malaikat dari langit biwudil wujuh, yang yang berpakaian putih dan wajahnya putih seperti matahari, dan mereka itu membawa kain kafan dan parfum dari surga, ya, min hablil jannah, dari parfum surga, hatta yajlisu minhu madal basar, hingga mereka semua itu duduk di sisinya sejauh mata memandang, artinya banyak. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisu 'inda ra'si, kemudian duduklah malaikat maut ini di sisi kepalanya, fayaqulu, dan malaikat maut pun akan berkata, ayyatuhan nafsul thayyibah, ukhruji ila maghfirah minallahi wa ridwan. Malaikat maut akan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Ya. Itulah yang dikatakan malaikat maut. Qala, kemudian berkata, fatakhruju tasilu kama tasilul kitrati min fisiqai, maka keluarlah ruh itu seperti mengalirnya air ini dari bejana. Lagi enaknya keluarnya ruh seorang yang beriman, diibaratkan seperti keluarnya air dari bejana. Nah itu enak. Fayahulha fa'idha abadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Lalu malaikat mengambilnya, maka ketika ia telah mengambilnya, malaikat yang lain tidak membiarkannya di dalam tangannya walaupun sekejap mata. Jadi ngebut, Pak, ya, ngebut. Artinya di apa namanya? Kan malaikatnya banyak ya, cep gitu. Artinya cepat gitu.
fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut, dan meletakkan dalam kafan dan parfum tersebut. Jadi mayit itu tadi dikafani dan diberikan parfum. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardh, sehingga keluarlah dari jenazah orang beriman tadi ini bau yang semerbak, yaitu seperti minyak wangi yang paling wangi di muka bumi ini. Minyak paling wangi di muka bumi ini. Qala fayas'aduna biha, malaikat tersebut lantas membawa naik ruh tersebut. Fala yamurruna ya'ni biha ala malakin minal malaikah illa qalu, hingga tidaklah mereka melewati rombongan dari malaikat kecuali para malaikat itu bertanya, ya. Jadi ketika ruh dia satu maut diambil, ketika dia lagi dimandikan, dikafani, itu ruhnya tuh dibawa malaikat, Pak. Dibawa malaikat. Nah, dalam perjalanannya dia itu ke langit itu kan melewati banyak malaikat. Para malaikat ini bertanya, Pak, saking baiknya jenazah tadi ini, karena wanginya terlalu semerbak wanginya itu, sehingga para malaikat pun bertanya, mahal ruh terbaik, ruh siapa yang baik ini, yang wanginya seperti ini? Fayaquluna, maka yang membawa jenazah ini pun malaikat menjawab, fulan bin fulan, yaitu disebutkan fulan bin fulan, anak si A anak si B, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dia dipanggil dengan sebaik-baik namanya yang dipergunakan di dunia. Misal namanya Ahmad, nama itulah yang digunakan dan nama itulah yang digaung-gaungkan. Hatta yantahu biha ila samai dunya, begitu terus disebutkan terus sampai ke langit dunia. Fa yastaftihuna lahu, maka malaikat ini pun meminta bukakan pintu langit. Fayuftahu, maka mereka langsung membukakan untuknya min kulli samai, kepada setiap penjaga langit, muqarrabuha ila samai allati taliha hatta yuntaha bihi ila samai sabi'ah. Jadi langit dari langit pertama sampai ke langit ke-7 itu malaikat lalu bertanya, Pak. Dia masuk nih, mau masuk pintu pertama, langit pertama. Malaikat berkata yang membawa jenazah ini meminta dibukakan. Kemudian sang penjaga pintu langit ini bertanya lagi, siapa ini? Dan dijawab dengan jawaban tadi, fulan bin fulan. Disebutkanlah nama yang paling penting dunia. Naik lagi ke langit dunia sama seperti itu sampai ke langit ke-7. Fayaqulullah azza wa jalla. Kemudian Allah berkata, "Uktubu kitaban abdi fi 'illiyyin wa u'iduhu ila al-ardi fa inni minha." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, tulislah catatan hambaku ini di Illiyin, kepada para nabi. Kemudian wa'u'iduhu, kembalikanlah ia ilal ardi, ke bumi. Fa inni minha, sesungguhnya aku menciptakannya dia dari tanah, maka aku khalaqtahum fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratun ukhra.
Aku menciptakan mereka dari tanah, maka aku kembalikan mereka ke tanah dan akan aku bangkitkan di waktu yang lain. Ya. Jadi setelah jenazah ini dibawa, ketika sudah dibawa ketemu sudah dikatakan tadi, sudah ketemu tadi Iliyin, ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk dikembalikan lagi ke jasadnya, yaitu dalam perjalanan dia dari kuburan menuju dari rumah menuju kuburan, di situ dikembalikan. Ya. Jalanlah nanti nyampe kuburan, kemudian dikubur. Kemudian kepala Rasulullah SAW melanjutkan, fatu'adu ruhu fi jasadihi. Lantas roh itu dikembalikan ke jasadnya. Setelah diambil, ya prosesnya segitu panjangnya tadi itu, kemudian Allah memerintahkan kembalikan dia ke dunia, kemudian dikembalikanlah ke jasadnya. Fayatihi malakani. Kemudian datanglah dua malaikat, fayujlisanihi, dan mendudukannya, fayaqulani lahu, dan mereka bertanya. Ketika sudah dikubur, ya, datanglah dua malaikat. Inilah ujian atau fitnah kubur dimulai, yaitu menjawab pertanyaan malaikat. Dan orang di dalam kubur itu masih mendengar langkah kaki kita, 3 langkah, 7 langkah itu masih mendengar. Kita sudah keluar berapa langkah dari hadis itu? 7 atau 9, barulah dia didatangi oleh malaikat dan berkata, "Man Rabbu?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka dia berkata, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, maka dia malaikat tadi ini pun bertanya lagi, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, mereka bertanya lagi, "Mahana rajul allati bu'itsa fikum?" Kamu kenal enggak sama wajah yang ini itu sudah diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian nyawa atau ruh orang beriman tadi menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ruh yang orang beriman itu menjawab, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, maka malaikat itu bertanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Dari mana kau tahu bahwa ini Nabi Muhammad? Maka malaikat jenazah itu berkata, "Qara'tu kitab Allah." Aku membaca kitab Allah. Wa amantu bihi wa sadaqtu. Maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Fa yunadi munadi fis sama, dan penyeru dari langit pun mengatakan, "An sadaqa abdi." Maka hambaku itu benar. Maka Allah SWT mengatakan hambaku itu benar. Ya, Bapak dan kalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan ini ketika di dunia bisa kita hafalkan. Man Rabbu Madinu, ya, Madinu, man Nabiyu, ya. Tetapi ketika kita sudah di alam kubur, yang menjawab semua ini adalah amal kita. Kita semua di bumi atau selama di dunia berbuat apa, itulah yang akan kita jawab. Tak mungkin orang yang beriman bisa menjawab pertanyaan semacam ini. Kemudian setelah selesai ditanya, maka penyeru Allah itu berkata, membenarkan perkataan si mayit, bahwa hambaku ini benar. Fa'abshiruhu minal jannah, maka hamparkanlah hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian yang terbaik dari surga. Waftahu lahu fi qabrihi
dari basar, maka dibukakanlah baginya itu pintu menuju surga sejauh mata memandang. Disinilah yang namanya nikmat kubur. Kalau kita di kubur itu kan ada dua. Kalau nggak nikmat kubur, siksa kubur. Ya. Kalau dia gagal dalam menjawab pertanyaan para malaikat ini, dia gagal, siksa kubur yang akan didapat. Akan tetapi ketika ia berhasil menjawabnya, nikmat kubur yang akan dia dapat itu dihamparkanlah permadani jalan menuju surga. Boleh dipakaikan pakaian dari surga, maka baunya pun bau surga itu, angin-angin surga itu sudah tercium dari kuburan kita. Wong kalau kita nyium duit aja udah pusingnya hilang, ya. Seminggu sehari pegang duit, dikasih duit, nyium baunya aja udah hilang kuningnya. Ditanyain sakit, sakit apa? Pusing, ya kan? Jangan disuruh istirahat, dikasih uang aja, langsung sembuh. Di sini minum, Pak. Kemudian setelah dia sudah mendapatkan nikmat kubur, dibukakan pintu dari surga, kemudian dimakan pakaian yang terbaik dari surga, bisa mencium baunya surga, tanpa melihat surga. Ya ini Pak, alasan orang beriman mengapa dia ketika mati ingin disegerakan kiamat. Karena kalau dia sudah kiamat, dia akan mendapatkan balasan ini nih. Yang selama ini dari kuburan yang melihat, dia bisa menikmati ini yang dinantikan. Makanya dia ingin segera kiamat itu karena ingin meninggal ini. Beda orang kafir. Orang kafir, orang tidak beriman, tidak dilama-lamain, karena mereka ditampakkan kepada mereka ini tempat tinggal selanjutnya, yaitu neraka api yang berkobar-kobar. Siapa yang tak takut? Disitulah orang kafir minta dilama-lamakan, ya. Kemudian sudah selesai, para Rasulullah SAW bersabda, wa yati rajulun hasanun wajhi. Maka datanglah kepada mayit ini seorang laki-laki yang wajahnya sangat baik, sangat tampan, hasan, sudah pakaiannya indah, tayyibur, wanginya sangat berbau wangi. Saya guru, dan dia berkata, abashir billadhi yasurruka, ya, bergembira dengan kabar yang menggembirakanmu. Hada yaumuka alladzi kuntum tu'ad. Inilah hari yang dijanjikan untukmu, ya. Allah telah pernah janji, Pak. Allah SWT berjanji, engkau iman, engkau takwa, surga. Engkau kufur, engkau tak bersyukur, engkau beriman kepadaku, neraka. Kan gitu. Fayaqulu lahu, maka si mayit ini pun berkata kepada laki-laki ini, manakah, siapa kamu? Fawajahuha al-wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu itu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Dari wajahnya saja sudah memberikan kebaikan, ketenangan. Fayaqulu, maka seorang laki-laki ini pun berkata dan menjawab, ana amaluka salih. Aku ini adalah amal salihmu. Milo, aku orang atau yang paling setia kepadamu. Jika engkau mati sekarang kau sendirian, istri yang kau cintai dulu di dunia, gak mau nemenin kamu, anak yang kau banggakan di dunia, yang kau sayang di dunia, ketika engkau mati kau sendiri, gak ada yang mau nemenin kamu. Akulah yang paling setia
itu amalmu, akulah sholatmu, akulah sedekahmu, ya, akulah bacaan Quranmu yang telah kau bacakan di dunia. Inilah aku yang akan menemanimu. Fayaqulu Rabbi, maka mayit itu pun berkata, aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali. Nah, di sini dia malaikat mayit ini pun berkata, ya Rabb, segerakanlah kiamat sehingga aku bisa kembali bersama keluargaku dan hartaku. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan roh orang beriman. Inilah gambaran roh orang yang beriman ketika dia telah mati. Kemudian kita sekarang membahas tentang roh orang kafir, orang yang kufur, orang yang tidak beriman, bagaimana nasibnya? Qala dan Rasulullah SAW bersabda, wa innal kafir, dan sesungguhnya orang kafir pada para mautahu. Rasulullah SAW menyebutkan kematian ini. Qala wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruhnya itu di dalam ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani, maka datanglah dua malaikat. Fa yujlisani, maka mayit orang kafir ini pun didudukkan. Fayakulani, maka berkatalah malaikat ini kepada seorang kafir, mayit orang kafir ini, man rabbuk, katanya. Wah, kalau orang kafir, orang tak beriman, serem Pak. Malaikat yang datangin itu mata merah, legam, badan biru, ya, serem, dengan berteriak, man rabbuk, yang suaranya itu menggetarkan, ya, sangat menggetarkan. Malaikat bertanya, man rabbuk? Kemudian orang tak beriman, orang kafir itu menjawab, ladri, ya, ladri, ladri, nggak tahu, ya, nggak tahu. Kemudian ditanya lagi, madinu, apa agamamu? Fayaqulu, orang kafir itu menjawab lagi, ladri, ladri. Masih. Jadi orang kafir ketika ditanya oleh malaikat yang menjawab, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani, kemudian oleh dua malaikat ini pun sama setelah beriman, ditampakkanlah gambar wajah Rasulullah SAW. Malaikat bertanya, mahada rajul tadi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian? Ya, ditanya ini, tunjukin gambar, kemudian ditanya, ini siapa nih yang dulu diutus kepada kalian? Dia pun menjawab juga, aku nggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru dari langit, mereka itu musyrik. Fa'abshiru minan nar, maka hantarkanlah mereka itu untuk jalan menuju neraka. Bukankah untuk mereka? Wal bisuhu minan nar, dan pakaikan kepada orang yang beriman ini pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, dan bukakanlah kepada mereka orang yang beriman, orang kafir ini, pintu menuju neraka. Ini orang beriman, orang kafir, ya, di kuburnya saja sudah dapat siksa. Seperti Fir'aun itu siang dan malam ditampakkanlah kepada dia itu siksa di neraka
kemudian Rasulullah menjawab melanjutkan, fayati min rawhiha wa samuniha, maka datanglah hawa dan angin dari neraka. Ya, angin dari neraka itu datang. Panasnya kayak apa, Pak? Bayanginlah kalau ada pawon tungku bara api di sampingnya aja udah panas. Ya, apalagi neraka. Panasnya kayak apa? Rasulullah SAW melanjutkan, fayati min hawliha qala wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhrifa fi adla'u. Mereka itu disempitkan atas mereka itu kuburan hingga tulang rusuk mereka itu saling bersilangan. Dihimpit, Pak, di kuburan dihimpit dengan tanah itu sampai tulang rusuknya. Nah, seperti ini. Zada fi haditsin Jarir, kemudian ditambahkan dalam hadis Jarir, summa yuqayyidu lahu a'ma abakamu ma'ahu mirzabatun min hadidin. Ya, kemudian sudah seperti itu, sudah dikasih siksa seperti itu, ditambahin lagi, Pak, kalau orang beriman didatangkan kepadanya seorang laki-laki, seseorang yang wajahnya tampan, ya, wangi, indah, pokoknya kalau orang nggak beriman beda. Maka didatangkanlah kepadanya itu akra atau kamu ma'ahu mirza, orang buta, tuli, ya, dan dia membawa gada dari besi. Godam itu, Pak, godam gada dari besi. Lau duriba biha jabalun lasa turab. Apabila besi atau gada itu dipukulkan ke gunung, sungguh gunung itu pun akan berubah langsung menjadi tanah. Rasulullah melanjutkan, fayadribuhu biha darban yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib ila al-qabalaini. Kemudian malaikat itu memukul mayit ini dengan pukulan yang didengar semua makhluk dan didengar dari timur sampai barat, yang didengar semua makhluk kecuali jin dan manusia. Fayasiru surab, sudah dipukul, ya, kembali lagi, kemudian dibalikkan lagi ruhnya, pukul lagi, mati, kembalikan lagi ruhnya sampai hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Naudzubillah. Sekarang ketika kita sudah mengetahui gambaran roh ketika sudah keluar dari jasadnya, sekarang kita mau tinggal kita pilih yang mana, yang pertama atau yang kedua, ya, pilih yang pertama atau yang kedua. Jadi tadi kamu taat, yang pertama, kamu kufur, yang kedua berarti. Karena pilihannya nggak ada tiga, cuma dua. Kalau nggak surga, neraka, ya, ada kan, ya. Makanya itu mari kita bersama-sama muhasabah. Bukan hanya jamaah, tetapi saya juga kita muhasabah diri kita masing-masing. Di keheningan malam mungkin ketika kita sendirian menangis, ya, mengingat dosa kita, mengingat sudahkah kita siap bekal kita untuk
mati. Kan seperti itu. Umur Nabi Muhammad saja 63. Kalau lebih dari itu, kalau umat Nabi Muhammad SAW lebih dari 63, bisa dilihat di atasnya itu tinggal dia itu beriman, kufur, apa? Enggak, maksudnya beriman atau enggak? Itu masalahnya bonus. Kalau udah 63. Nah sekarang umur kita sudah berapa? Dan semasa hidup kita sudah seberapa amalnya? Lebih banyak amal apa dosa? Ya, bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana hubungan kita dengan tetangga? Kan gitu. Nabi SAW tidak akan masuk surga yang tetangganya tidak akan jadi ancamannya. Inilah banyak faktor mendukung yang menjadikan kita surga dan neraka. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari yang sedikit ini bisa kita bawa pulang, bisa kita jadikan bekal ke depannya, gambaran menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mengupgrade diri kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Saya mohon ampun kepada Allah dan kepada para jemaah yang mohon maaf. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.